Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lihat bagaimana caranya bila kita merasa amalnya masih kurang, dosa masih banyak, punya keinginan tinggi, modal hampir tidak ada, keuntungan pengen banyak. Bagaimana caranya untuk mendapatkan semua itu? Itu yang coba kita turunkan. Baik, kita ambil rumusnya dulu ya, pelan-pelan. Barangkali nanti dengan bahasan kita itu lebih banyak, nanti akan membahas turunan ayat Al-Quran dengan hadis. Ini Rembang, Pak Bupati, ini kita bersyukur ini. Di Rembang itu ada manusia Quran yang tidak banyak dikenal orang. Itu kalau Bapak Ibu tanya tentang fikih dalam Quran, itu beliau luar biasa itu. Namanya Gus Baha. Gus Baha. Kapan-kapan kalau ada pengajiannya, hadiri pengajian beliau. Itu diantara orang yang sangat mengerti Al-Quran. Kalau ingin lebih dalam lagi, sampai ke kata sekian, diulang sekian, maknanya sekian, makna ghaibnya itu ambil pengajiannya Gus Qayyum. Itu pun ada turunan-turunan kitabnya. Kalau saya ingin mengambil yang dasar-dasar saja, kita keluarkan beberapa turunan ayatnya, kita lengkapi dengan keterangan hadisnya. Kita mulai dengan Quran surah kedua, ayat ke-25, paling kanan sebelah atas. Wabashshiril ladzina amanu. Wabashshiril ladzina amanu, dan berikan kabar kepada orang-orang beriman. Bukan sekedar kabar, karena kalimat basyir itu artinya kabar gembira. Berikan kabar gembira, Masya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada orang belum meninggal, masih hidup di muka bumi, tapi sudah diberi kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berikan kabar gembira pada orang-orang yang telah beriman dan mengerjakan amal saleh bahwa mereka berpeluang masuk surga dengan segala keindahan yang telah aku siapkan. Ada sungai-sungai yang mengalir, ada keindahan yang lainnya. Ada orang masih hidup, belum masuk surga, belum dihisab, bahkan belum meninggal, dapat kabar gembira langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Anda mendapat kabar gembira dari Pak Bupati, senangnya luar biasa. Anda mendapat kabar gembira dari Allah, kenapa tidak senang luar biasa? Yang hebat, Anda dapat kabar gembira misal dari Pak Bupati, Anda kejar-kejar untuk mendapatkannya. Kenapa saat mendapat kabar gembira dari Allah tidak Anda buru kalimat itu? Contoh, Pak Bupati insya Allah akan memberikan hadiah bagi orang yang duluan ke masjid dekat alun-alun untuk menunaikan sholat zuhur. Siapa yang datang 20 menit sebelum adzan di masjid dekat alun-alun, masing-masing dapat amplop Rp250.000 hadiah dari Pak Bupati untuk 50 orang saja. Contoh, kalau disebutkan adzan zuhur 11.36, sebentar, ini hanya contoh Pak. Contoh saja ya. Tapi kalau betulan juga tidak apa-apa. Baik. Contoh, 50 orang pertama datang ke masjid, sholat zuhur 50 orang pertama. Adzan zuhur 11.36. Untuk 50 orang pertama masing-masing dapat amplop 250.000. Pertanyaan saya, Anda datang ke masjid jam berapa? Jam 11, jam 10. Saya yakin saat pengumuman ini disampaikan, ada sebagian jamaah yang sudah bubar ke masjid. Kenapa? Amplop 250.000. Jadi untuk mengejar 250.000, Anda bisa datang berjam-jam sebelumnya. Dan itu berita gembira. Kenapa ketika Allah memberikan surga berita gembira yang tidak ada nilainya dengan nilai manusia? Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Dilihat tidak pernah keindahannya, didengar tidak ada kisah yang bisa sama dengannya, dan dibayangkan pun nikmatnya tidak serupa. Ada orang paling fakir menderita di muka bumi, paling sengsara, begitu dimasukkan ke surga, saking nikmatnya seakan-akan dia tidak pernah fakir selama hidupnya, seakan-akan tidak pernah menderita selama hidupnya. Berita gembira. Jadi kalau ada orang yang diumumkan sebelum meninggalnya, sebelum masuk kuburnya, sebelum dihisabnya bahwa dia akan masuk surga,
tidak gembira dengan berita itu, ada yang salah dengan dirinya. Makanya kata Nabi, semua umatku itu akan masuk surga, kecuali yang tidak pengen. Kecuali yang tidak pengen. Jadi kalau ada mengaku umat Nabi Muhammad tidak masuk surga, mohon maaf, itu bukan berarti Allah tidak kasih, dianya yang tidak pengen. Toh sebelum meninggal, Allah sudah berikan, saya kasih kabar gembira, kamu bisa masuk surga. Jadi kalau dia tidak masuk, dianya yang tidak pengen, bukan Allah tidak berikan. Sekarang kalau Allah, Anda tanyakan, ya Allah, saya ingin masuk surga, bagaimana caranya? Maka teruskan ayatnya. Wabashshiril ladzina amanu alladzina amanu. Kunci pertama, syarat masuk surga kata Allah, Anda mesti punya kunci surga. Kuncinya disebut dengan kunci iman. Bahagianya alhamdulillah, kunci ini langsung diawali dengan kalimat alladzina, disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Alladzina ismun mausulun yadullu alal jami'atul jama'. Ismun mausul, huruf sambung, nunjuk pada subjek, langsung juga pada objek, tanpa batas semuanya. Di ada man, ada alladzina, itu berbeda. Kalau disebutkan man, itu bisa menunjuk pada satu orang, satu, dua, bisa lebih. Tapi kalau alladzina, semua tanpa kecuali. Berita baiknya, kunci surga pertama, kata Allah, langsung diturunkan keterangan ayatnya. Kalimat amanu iman disandingkan dengan kalimat alladzina, langsung diberikan pada seluruh kalangan hamba tanpa kecuali. Di setiap manusia dilahirkan, dia sudah membawa iman sesungguhnya. Quran surah ke-7 ayat 172. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari semua anak cucu Adam saat dia mulai dalam kandungan. Di hadis nanti riwayat Abdullah bin Mas'ud di Al-Arba'in, Syekh An-Nawawi menempatkan dalam posisi yang keempat, paling kiri sebelah atas di kitabnya, disebutkan usia 4 bulan dalam kandungan. Terjadi dialog antara Allah dengan setiap hamba yang akan berproses dalam kelahirannya. Perhatikan kalimatnya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Hadis riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan beliau orangnya benar dan selalu dibenarkan. Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Setiap kalian akan dihimpun di perut ibundanya 40 hari pertama berbentuk nutfah, pancaran spermatozoa dengan ovum yang berproses. Thumma yakunu mitadalika 'alaqah. 40 hari keduanya berbentuk 'alaqah, zigot yang menempel di dinding rahim. Thumma yakunu mitadalika mudghah. 40 hari ketiga berbentuk mudghah, daging keratan yang sudah ada bentuknya. Thumma yursalu ilaihil malak. Dalam usia 4 bulan, 40 kali 3 120 hari, 4 bulan, yursalu ilaihil malak, diutus kemudian malaikat. Wa yanfuhu fihi ruh, ditiupkan roh. Jadi kalau ada seorang ibu yang mengandung, kandungan sudah 4 bulan, itu rohnya sudah ditiupkan, Bu. Saat roh ditiupkan, terjadi dialog dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, alastu bi rabbikum, apakah engkau bersedia, berkomitmen menetapkan saya sebagai Rabbmu, tidak ada yang lain? Bala syahidna. Mereka mengatakan, bala, ya Allah, syahidna, kami bersyahadat. Syahidna dari kata syahadat, kami bersyahadat. Setiap bayi dalam perut ibundanya usia 4 bulan itu sudah bersyahadat. Karena itu berproses 7 bulan, berproses 9 bulan. Quran surah ke-7 ayat 189. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifa famarrat bi falamma athqalat da'awa Allah rabbahuma la in ataitana as-salihah lanakunanna minasy-syakirin. Lahir anak itu, begitu terlahir, Quran surah ke-30 ayat ke-30 paling kanan sebelah atas. Fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Begitu dilahirkan, kata Allah, didik dia, siapkan dia untuk meneruskan keyakinannya menghadap pada din yang lurus, disebut dengan din. Ketika disebutkan din, disebutkan fitrah, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha.
Itulah fitrah Allah yang dilekatkan pada seluruh manusia tanpa kecuali. Bahasanya menggunakan nas, disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Bila disebutkan kalimat nas, artinya semua manusia tanpa kecuali. Kata Quran, setiap yang lahir sudah pada fitrahnya. Jadi begitu Anda lahir, sudah mendapatkan fitrah.